Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kamu kenapa kita bisa membedakan mulai dari bau yang tidak sedap sampai bau makanan yang paling wangi? Ya, kita mampu membedakannya karena kita menggunakan hidung kita. Hidung manusia adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Hmm, apa hubungannya ya bernapas dengan mencium aroma? Nah, untuk mengetahui hal itu, yuk kita belajar tentang sistem pernapasan. Manusia bisa bernapas dengan baik karena kerja organ-organ sistem pernapasan. Bagaimana sistem kerja pernapasan manusia? Bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia? Yuk kita belajar di materi ini. Pernapasan atau disebut juga dengan respirasi, itu dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ada dua cara pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut inspirasi. Namun, apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut disebut juga dengan pernapasan diafragma. Ini adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Inspirasi. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Yang kedua, ekspirasi pada pernapasan perut. Terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Apa fungsi sistem pernapasan? 1. Memungkinkan kita berbicara dan mencium bau. Yang kedua, membawa udara ke suhu tubuh dan melembabkannya ke tingkat kelembapan yang dibutuhkan tubuh kita. Yang ketiga, mengirimkan oksigen ke sel-sel tubuh. Keempat, membuang gas limbah termasuk karbon dioksida dari tubuh saat mengeluarkan napas. Dan yang terakhir, melindungi saluran udara dari zat-zat berbahaya dan iritan. Apa saja bagian-bagian dari sistem pernapasan? Yang pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak
dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu ada juga yang namanya konka. Ini memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian organ yang kedua adalah laring. Laring atau yang disebut pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, pada laringlah suara kita dapat dihasilkan. Laring dapat terkena infeksi loh, yang biasanya dikenal dengan penyakit laringitis. Penyebab infeksi ini adalah karena adanya peradangan akibat sering teriak, iritasi, atau infeksi. Jadi, kamu harus menjaga pita suara kamu ya, dengan cara minum air putih dan istirahat yang cukup. Berikutnya trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Berikut cara kerjanya. Pertama, ketika sedang berbicara, katup menutup saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Ketika kita menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Berikutnya adalah bronkus. Ini adalah cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari dua cabang yang masing-masing cabang menyambung ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian yang berikutnya adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Kemudian organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi di dalam gelembung paru-paru atau alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Apa itu alveolus? Alveolus merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang mempunyai fungsi penting. Dia berada di dalam paru-paru. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga kalian paham ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih.